Hi again everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update for Bitcoin. Jadi kita bakal bahas sedikit kondisi terkini untuk Bitcoin. Hari ini kita ngelihat Bitcoin kembali tertekan dan tentu saja ini adalah situasi yang cukup normal atau cukup wajar lebih tepatnya karena kondisi kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan rilis data inflasi menunjukkan bahwa ternyata Amerika Serikat itu belum sama sekali mampu menekan inflasi. Terutama kita berbicara dari sisi The Federal Reserve. Dan pekan ini yang tentunya kita perlu perhatikan adalah akan ada FOMC meeting minutes pada tanggal 16 Juni mendatang. Dan otomatis karena kita sudah melihat ya situasi CPI-nya itu masih tinggi, artinya kita berbicara ada kemungkinan The Federal Reserve akan lebih hawkish terhadap bagaimana dia akan bertindak untuk mengatasi situasi inflasinya. Alright, so before kita ngomongin soal itu, nanti kita akan coba lihat ya bagaimana momennya, bagaimana situasi dan kondisinya. Kita akan bahas dulu lebih lengkap berdasarkan price action-nya. Nah, sebelum kita masuk ke hourly-nya, saya pengen bahas sedikit sama teman-teman untuk time frame daily. Perlu kita pahami bahwa after all kita masih belum terlihat break dari, kita bicara ini adalah salah satu major supportnya dia ya, yang ya kita bisa consider menahan pergerakan Bitcoin selama beberapa waktu terakhir. Dan seperti yang kita lihat sama-sama guys, posisi kita saat ini itu lagi kembali testing ke level tersebut. Dan kalau misalkan rejection kembali terjadi dan Bitcoin berhasil breakdown dari area bullish order blocknya atau area yang saya consider sebagai major supportnya, maka big possibility Bitcoin nggak cuma testing ke bagian bawah dari trendline-nya, tapi bisa jadi mengikuti arus yang seperti kita sudah bahas pada video terakhir, yaitu lowest-nya di kisaran $23.000 ya. Maybe saya mungkin bisa tunjukkan chart tersebut. Yap, kita review sedikit ya guys. Ini adalah posisinya. Basically rejection itu terjadi precisely di kisaran Fibonacci 38,2% di area $32.000. Dan kalau misalkan benar demikian, ini adalah analisis kita yang terakhir menggunakan Elliott Wave Theory, which is ini adalah A, and then ini adalah B corrective wave, and then C wave corrective ya. Langsung finish untuk wave 4 karena sekaligus ini adalah area Fibo 38,2%. Maka big potential kita saat ini mungkin sebenarnya masih ada dua skenario guys. Between ini adalah another ABC, which is nanti kita akan ngelihat lagi another ABC potentially kayak gini. Jadi jatuhnya A and then B and then C, baru wave 4, baru kita menuju ke wave 5. Cuman mengingat dari kondisi fundamentalnya dan potential skenario yang kita bakal ngelihat pekan depan, yaitu mungkin saja jadi lebih kecil dari segi probabilitasnya ya. Cuman ada beberapa viewers yang saya lihat itu sempat komen ya, dia bilang katanya kok biasanya kalau FOMC atau saat kenaikan suku bunga itu Bitcoin malah naik loh. Nah itulah yang mungkin menjadi perhatian saya juga. Ada kemungkinan atau ada possibility kita malah bisa ngelihat ini membentuk semacam A, B, C ya, which means ini adalah secondary wave-nya kita, and then kita ngelihat dia membentuk lagi yang namanya A, and then possibility B, and then C wave corrective pattern ya. Jadi after all kita ngelihat secara garis besarnya itu seperti ini guys ya. Kita berbicara A, and then ini di bottomnya B, and then di bagian atas ini C. Nah ini yang ini saya gedein supaya kelihatan bahwa ini yang lebih dominannya ya. Ini kita berbicara lebih ke arah bapaknya gitu loh guys ya. Kalian bisa lihat warnanya berarti warna ungu, and then ini saya ganti mungkin jadi warna merah aja biar lebih clear. And then baru di sini overall-nya adalah wave 4-nya, which is ini ya, kita nggak perlu tebelin lah ya. Dan rupanya istilahnya bisa aja kita naik sampai kisaran Fibo 61,8% karena itu merupakan area golden ratio-nya, dan kita tarik ke samping berarti dia ketahan di 35.000. Dan kalau saya extend ke kiri, kita lihat di sini terdapat yang namanya area major support sebelumnya yang saat ini berpotensi menjadi major resistance-nya ya. Balik lagi ini mungkin hanyalah sekedar halusinasi saya saja ya, which means ya kita bebas lah ya, namanya analis. Kita mencoba untuk melakukan analisa dan mencoba untuk melihat every possibility yang bisa terjadi di market, atau kita berbicara bisa terjadi pada harga Bitcoin itu sendiri ya. Nah cuman overall kalau misalkan kita kembali lagi ke skenario awal, let's say kita delete ini semua dan untuk menepis ya, kita berbicara menepis
teori konspirasi yang teman-teman itu katakan ya, dalam arti Vin kalau FOMC itu naik gitu loh. Oke, berarti kita tetap perlu mempertimbangkan alternatif skenario-nya, yaitu wave 1 and then potentially wave 2, kita menuju ke wave 3 and then wave 4, baru dia wave 5 ya, which is ini adalah yang mikronya, jadi kita ganti ini jadi lebih kecil, and then majornya wave 5 di kisaran range price ini, which means antara $23.000 mungkin sampai kisaran $22.000 ya, itu base-nya ada dan cukup jelas. Saya menggunakan Fibonacci extension dan as you can see there's the number ya, itu adalah potensi area yang bisa aja divisit untuk mid term to long term. Apalagi kita berbicara sebentar lagi kita bakal berhadapan dengan FOMC dan bisa jadi kali ini berbeda ya. Karena kalau misalkan kata orang juga sih, kalau gampang banget ditebak mah harusnya semua bisa untung gitu. Ya kalau setiap FOMC naik ya kita long aja, kita buy aja gitu. Ya kalau semudah itu sih ya mungkin teman-teman ya bisa lakuin, tapi ya saya pribadi tidak rekomen karena saya cukup yakin yang namanya kondisi perekonomian itu sifatnya dinamis. Everyday dia berubah, everyday ada keputusan baru, everyday ada pengaruh-pengaruh yang lain yang bisa mempengaruhi, which means contoh sebulan lalu kita lihat data inflasi itu di 8,3%, rupanya bukannya turun, malah bulan ini naik lagi 8,6%. Itu setelah the Fed istilahnya sudah menggaungkan bahwa dia akan mengurangi balance sheet-nya dan juga sudah melakukan peningkatan suku bunga. Yang manakala kita sama-sama tahu bahwa salah satu pengaruhnya adalah karena gas price. Dan itu adalah alasan mereka juga ya, istilahnya mereka bilang inflasi jadi nggak terbendung. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu Rusia bakal nyerang Ukraina dan akhirnya kita terpaksa kasih dia sanction atau embargo. Jadi kita nggak import minyak dari mereka. Dan kita mengurangi pendapatan devisa negara mereka. Alright? Itu adalah penjelasannya guys untuk posisi pada time frame daily. Dan tidak juga saya pengen remind bahwa situasi kita saat ini bisa jadi ya dalam kondisi testing terhadap area daripada trendline pergerakan sebelumnya. Ya kalau kita lihat ini sempat nahan, and then sekarang kita lagi testing ke level atau area tersebut. Jadi kalau misalnya ini patah, ini break dan close-nya bahkan di bawah Fibonacci 100%, maka kita harus prepare Bitcoin ada possibility ngejar ke area $23.000. Which means, kalau misalnya teman-teman yang ada pegang bear coin atau mungkin Bitcoin bear atau BTC down, atau mungkin teman-teman yang lagi nge-short di futures atau leverage market, well I think it's a good decision karena memang kita ngelihat market itu belum siap untuk bisa rebound yang dalam tanda kutip rebound ala-alanya kripto yang orang-orang nggak nyadar dan orang-orang bilang kayak iya ini dipermainkan whales dan lain sebagainya gitu loh. Ya, saya sih nggak ngeliat itu dalam waktu dekat. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk maintain short position kita. Alright? Nah, pada time frame hourly sendiri, saya akan bawa lebih singkat aja. Pada dasarnya, kita kembali testing terhadap area bullish order block. Which means, kalau kita ganti ke time frame daily yang ini, ya kita sama-sama lihat pada dasarnya, kita itu lagi tersideways cukup parah between area di kisaran $32.000 dan di kisaran area $28.500. Makanya saya bisa katakan area 28.500 akan menjadi area penentu bagi pergerakan Bitcoin saat ini. Kalau misalnya kita bisa maintain di atas area itu dan mungkin ya closing time frame daily-nya masih bisa di 28.000, 29.000, ya saya rasa at least kita bakal ngelewatin hari Minggu ini sedikit lebih tenang. Tapi kalau misalkan rupanya ini bullish order block-nya berhasil dipatahkan dan Bitcoin tidak melakukan upaya untuk invalidasi, which is invalidasinya itu diukur berdasarkan support atau resistance pada kisaran level $29.399 karena itu adalah area terakhir pada saat dia membentuk rising wedge pattern and then dia breakdown lagi. Dan itu juga menjadi reason beberapa dari transaksi yang saya lakukan, saya mulai melakukan penggeseran stop loss. Jadi average-nya saya itu di atas area ini dan itu saya lakukan pada koin-koin seperti SXP ya, ini kita lagi on trade, and then ada Koti juga, saya juga lagi on trade, and then ada Cardano juga sama-sama lagi on trade. So hopefully ya sekiranya itu guys yang bisa saya sampaikan pada video Bitcoin update kali ini. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa as long kita belum break between bagian atas dan bagian bawahnya, maka kita bisa asumsikan bahwa ada potensi atau possibility terjadi sideways, apalagi kita berbicara di market akhir pekan yaitu low volatile. Tapi ya at least hari Sabtu ini nggak low volatile ya, kita ngelihat Bitcoin lumayan signifikan turun ngetes bullish order blocknya dan kita belum tahu bagaimana kelanjutannya, so let's wait until closing. And ya hopefully itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan melalui video update kali ini. Semoga kiranya bermanfaat. God bless everyone, have a nice weekend, cheers and bye bye.